Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rosyana dalam strategi SCAF MD untuk instrumen berpikir kritis dan berpikir kreatif. Apa yang dimaksud dengan SCAF MD? SCAF MD merupakan scaffolding modeling adalah sebuah konstruksi yang digunakan untuk membantu guru pemula dalam membuat instrumen pengukuran keterampilan 4C melalui scaffolding dan modeling. Ini sesuai yang diungkapkan Setiawati. Strategi SCAF MD merupakan suatu kegiatan yang dapat mengakomodasi guru pemula dalam membuat konstruksi instrumen pengukur keterampilan 4C dengan memberikan bantuan secara bertahap melalui scaffolding dan modeling. Apa itu scaffolding? Merupakan teknik pemberian dukungan belajar secara terstruktur yang pada tahap awal dilakukan untuk mendorong peserta didik dapat belajar secara mandiri, dan setelah mampu, kemudian bantuan berangsur-angsur akan berkurang. Sedangkan modeling merupakan suatu strategi dalam melatihkan keterampilan menggunakan proses belajar dengan cara memberi contoh sebuah tahapan yang dapat ditiru. Diharapkan dapat berperan sebagai rangsangan dalam menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan sebagai motivasi. Keuntungan dari strategi SCAF MD, pertama, memotivasi dan mengaitkan minat peserta didik dalam mengerjakan tugas. Kedua, menyederhanakan tugas sehingga bisa lebih terkelola dan bisa dicapai oleh peserta didik. Ketiga, memberi model dengan definisi yang jelas mengenai aktivitas yang akan dilakukan. 4. Memberi petunjuk untuk membantu peserta didik fokus pada pencapaian tujuan. Tahapan dalam scaffolding, pertama, pendeskripsian indikator, pengoperasionalan indikator, pembuatan kerangka soal, penulisan soal, dan terakhir pengecekan soal. Kategori berpikir kritis menurut Tirona dan kawan-kawan. Pertama, pertimbangan. Kedua, pengajuan hipotesis. Ketiga, analisis argumen. Keempat, kemungkinan dan ketidakpastian analisis. Kelima, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Scaffolding instrumen keterampilan berpikir kritis. Pertama, kategori berpikir kritis. Kedua, domain spesifik berpikir kritis. Ketiga, deskripsi domain berpikir kritis. Keempat, operasional domain berpikir kritis. Kelima, pembuatan kerangka soal. Keenam, penulisan butir soal. Dan yang terakhir, pengecekan butir soal. 4 komponen berpikir kreatif menurut Silver. Pertama, kelancaran. Kedua, keluasan. Ketiga, kebaruan. Dan keempat, elaborasi. Kemudian, scaffolding penyusunan instrumen tes berpikir kreatif. Pertama, aspek penilaian berpikir kreatif. Kedua, aktivitas. Ketiga, pendeskripsian aspek penilaian keterampilan berpikir kreatif. Keempat, pengoperasionalan aspek penilaian berpikir kreatif. Kelima, pembuatan skenario soal. Keenam, penulisan butir soal. Dan ketujuh, pengecekan butir soal. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.